Ini cukup ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan jika kalian ingin merubah key awal ini tetapi tidak ingin merubah posisi ya. Seperti dua settingan keyboard yang sering saya gunakan. Nah, itu kan saya sudah pernah membuat kontennya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya di channel Sobat Hati kali ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, jadi di video kali ini ya. Jadi video ini khusus untuk sobatku semua yang wawasan tentang kunci lagunya itu masih kurang ya. Atau untuk yang belum bisa setting kunci lagu sendiri. Misalkan sudah tahu kunci-kunci tapi belum bisa setting kunci sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Beserta ya untuk misalkan key awal C, key awal F seperti di video saya sebelum-sebelumnya itu jika saya membuat di sini mengubah-ubah lalu mengubah kuncinya bagaimana. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan semuanya. Jadi silakan disimak dengan teliti karena kalau enggak teliti malah cuma pusing saja nanti. Karena video ini nanti lumayan rumit ya kalau misalkan masih sangat awam sekali. Jadi oke, langsung saja. Yang pertama di sini ya, pastikan dulu untuk di bagian menu di sini di bagian user core, di bagian gerigi ini kalian pilih yang satu kunci ya. Ini dipastikan dulu supaya chordnya itu nanti berfungsi ya. Kalau misalkan enggak seperti ini nanti enggak berfungsi. Lalu di bagian chord memory ini diaktifkan. Nah, di bagian chord scan ini lowernya aktif, uppernya jangan sampai aktif, dan sebelah sini harus mati semua ya, barisan ini. Lalu jika sudah dipastikan itu semua sudah sama ya, kita langsung masuk ke setting dulu untuk mengaktifkan tombol text clever di sini ya, untuk lebih mudah dalam penjelasannya. Ini saya aktifkan di sini. Nah, biar ada huruf-hurufnya. Nah, jadi seperti itu supaya saya juga mudah menjelaskannya. Jadi yang pertama di sini kalian bisa screenshot ya, screenshot tampilan yang akan saya tampilkan habis ini ya. Jadi kalian bisa screenshot dulu. Nah, jika sudah di screenshot ya itu akan saya jelaskan dalam video ini ya. Jadi itu sangat penting. Jika masih sangat awam sekali, itu sangat penting, sangat berguna untuk membantu kita dalam penyetingan ini. Jadi sebelum kita melakukan penyetingan, di sini saya akan menjelaskan logika dasarnya dulu dalam menyeting aplikasi Orjan ini, terutama bagian kunci lagu. Logika dasarnya itu bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Di sini saya akan jelaskan untuk versi yang sangat simpel ya. Pokoknya versi sangat simpel. Jadi di sini kalian yang menu user core ya, pokoknya di tampilan ini ada piano 2 baris ya. Kalian bisa lihat di bagian atas di sini ada C, kalau dipencet ada D, ada E, F, G, A dan sampai B. Ya. Ini kita pencet dulu di sini yang paling ujung ya. Nah, ini kan tulisan C ini di sini juga ada tulisan C ya. Jadi ketika ininya C-nya sudah aktif seperti ini, kalau ini kan D yang aktif. Nah, kalau yang ini C yang aktif ya. C yang aktif tandanya ini bawahnya kita untuk menyeting tombol yang ini, tombol yang C sebelah sini. Nah, jadi ketika C-nya sudah aktif, kita akan menyeting tombol yang C ini. Nah, di paling pojok kiri ini, tombol C ini. Bagaimana cara menyetingnya? Menyetingnya ya ini yang di bawah-bawahnya ini. Nah, ini ya, ini kita tekan-tekan seperti itu. Tapi ini tidak bisa asal ya. Perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini kan tulisannya F ya. Berarti kita akan menyeting tombol yang F di sini. Nah, nyetingnya bagaimana? Ya di bawahnya ini, nih, di bawah-bawahnya ini kita untuk menyetingnya. Kalau misalkan kita aktifkan yang atas ini, yang hitam ya, yang hitam. Yaitu tandanya kita akan menyeting tombol yang hitam sebelah sini ya. Paham? Nah, kalau misalkan kita akan menyeting tombol yang sebelah sini, paling ini F crash. Ya, kita tinggal posisikan saja ininya di sebelah sini ya, seperti itu. Lalu bawahnya kita setting. Ketika settingan bawahnya sudah benar sesuai yang kita inginkan, maka kunci lagunya akan tersetting di tombol yang ini, seperti yang tertera di itu ya, F crash ini. Kunci lagunya enggak harus F crash ya. Jadi sesuai apa saja yang kita inginkan settingannya di bawahnya. Jadi seperti itu.
sama saja. Misalkan ke D ya di sini. Kita akan menyeting tombol di sini dan kuncinya tidak harus D. Kita bisa setting kunci G, D minor atau C pun bisa kita setting di sini karena ini cuma melambangkan untuk mengaktifkan kita men-setting tombol yang ini. Lalu penyetingannya itu di bawahnya. Jadi seperti itu. Oke, ketika logika ini sudah masuk ke dalam otak kalian ya. Jadi pastikan masukkan dulu, kalau memang belum masuk ya diulang-ulangi penjelasan saya supaya masuk ya. Kita kali ini akan mengaplikasikan ya tabel yang kalian screenshot tadi. Oke. Jadi di sini saya akan tampilkan untuk yang mayor-mayornya dulu ya. Kalian bisa lihat di atas ini untuk mayor ya. Itu ada huruf dan di bawahnya ada huruf juga ya. Ada huruf C, D, E, F, G, A, B, lalu di bawahnya ada do, mi, sol, nah, dan re, fa, kres, la ya. Jadi dan lain-lain itu di sini akan jelaskan. Misalkan kita akan men-setting tombol C ya, tombol C ini. Yang sebelah kiri C dengan kunci C. Ya, men-setting tombol C dengan kunci C. Kita tinggal posisikan saja yang atas ke C. Nah, ini kan sama sudah C. Lalu bawahnya kita setting ya. Bawahnya kita setting ini misalkan masih kosong misalkan ya, misalkan saja. Kalian lihat di bagian atas ini ya, atas. Huruf C di bawahnya itu kan ada tulisan do, mi, sol. Ya. Dan di sini kalau di bawah penyetingan ini kalau ditekan semua ini seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kelihatan ya tulisannya. Kalau enggak kelihatan ya ubah resolusi video ini untuk yang paling tinggi ya, biar kelihatan. Kalau yang atas-atas ada pagar-pagarnya dan yang lain-lain. Jadi di bawah tulisan C itu ada tulisan do, mi, sol. Jadi ketika saya klik saja do, mi, dan sol. Kalau tanda misalkan sudah jadi core itu di mana? Nah, di sini. Di oren-oren yang sebelah sini. Ini ada CM besar. CM besar itu tandanya C mayor. Kalau M-nya kecil itu tandanya minor. Ya, seperti itu. Kalau misalkan masih ragu, hasilnya di sini. Kita klik tombol C-nya. Ini sudah CM besar, ya. Yang ini untuk hasilnya ketika sudah diklik kuncinya seperti ini. Nah, kalian bisa mengurutkannya. Misalkan kita akan men-setting tombol D ini dengan D mayor. Ya, kalian tinggal melihat tulisannya. Misalkan ini belum ada tadi ya. Kalian tinggal melihat tulisan yang saya berikan itu. Tulisannya apa? Di bawah D. Re ya. Fa, pager ya. Kalau fa kan di sini ya. Fa, pager di atasnya. Fa, kres ya. Lalu la. Kalau misalkan la, do, re, mi, fa-nya masih bingung, tinggal dihitung saja do, re, mi, fa, sol, la. Seperti itu ya. Bisa dimengerti ya. Kalau masih enggak tahu apa-apa ya dicoba satu-satu, dicoba terus dihilangkan lagi, dihilangkan lagi seperti itu. Jadi begitu, ini sudah jadi D mayor. Kalian bisa mengurutkannya C, D, E, F, G, A, B mayor semua ya, tinggal disetting di sini. Misalkan di sini. Nah, ini kan sudah settingan saya semua ya. Jadi misalkan di sini, ini kan atasnya ini belum benar ya. Ini kita hilangkan saja semua. Ini kan F. Tombol F. Maka kita akan menyeting tombol F di sini. Di sini saya akan setting F mayor. Kalian bisa lihat tulisan F. Itu bawahnya tulisannya apa ya? Do, fa, la. Ya, paham ya? Jadi seperti itu untuk teknik men-settingnya. Tombol mana yang akan kita setting? Posisikan di sini, lalu bawahnya disetting seperti itu. Kalau misalkan akan men-setting minor, nah ini saya contohkan untuk tabel yang minor ya. Tabel yang minor saya contohkan. Ini kan F ya. Misalkan ini kan tadi kan barusan yang mayor-mayor ya. Misal kalian sudah paham lah harusnya ya, yang mayor-mayor itu mau ditaruh di atas ini pun bisa, yang penting itu settingan di bawahnya ya. Lalu
untuk minor, tabel minor seperti itu kalian bisa melihat banyak sekali chord minor ya. Misalkan C minor. Nah, C minor kan kita akan men-setting di bagian sini misalkan ya, di atas C, di C crash ini, tombol C crash ini kita akan setting C minor misalkan. Tinggal posisikan saja yang hitam ini di atas. Nah, seperti itu ya. Posisikan di situ. Misalkan kita akan setting di sini. Nah, lalu bawahnya hapus saja semua, lalu kita ulangi. Kalian bisa lihat C minor untuk settingannya itu bagaimana yang sudah saya berikan tabel ini. Jadi untuk men-setting C minor ya, jadi do. Lalu di sini ya, mip. Mip itu mi turun setengah nada. Nah, misalkan kalau naik setengah nada kan crash ya. Kalau turun itu kan lambangnya B atau mol itu ya. Yang hitam ini mip. Lalu sol. Nah, ini adalah settingan untuk C minor seperti itu. Nah, misalkan di sebelahnya sini kalian mau nyeting apa? Ini kan masih kosong. Nah, misalkan sama kalian itu mau dikasih kunci D minor. Misalkan ya D minor. Ya tinggal dilihat tulisan di atas D minor settingannya apa? Ya. Re, fa, la ya. Re, fa, la ya, ini tulisannya re, fa, la. Maka di atas ini sudah terindikasi chord D minor seperti itu. Nah, saya akan jelaskan lagi ini di bagian misalkan kalian ingin men-setting D crash ya. D crash itu di sini tidak ada D crash. Lalu bagaimana? Ya tulisannya itu bukan D crash tapi EB ya. Tulisannya EB. Kalau EBM besar itu EB mayor. Kalau EBM kecil itu EB minor atau D crash minor ya. Jadi settingan D crash ya seperti ini. Kalian bisa lihat tulisan di atas ya, saya tambahkan lagi untuk bagian kunci crash-crashnya ya. Jadi mip, lalu sol, lalu sini sip ya. Sip itu si turun setengah nada ya. Maka tulisannya itu sip. Di sini tulisannya EB, M besar itu EB mayor. Lah kalau minor, ya minor kalian tinggal lihat di bagian D crash atau EBM kecil EB minor ya. Jadi tinggal diubah saja. Nah, kalau seperti ini sudah menjadi EB minor atau D crash minor. Ya tulisannya bukan D crash di sini tapi EB minor. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu lagi, misalkan untuk kalau misalkan yang lain untuk B minor, A minor, G minor, F minor itu kan sudah umum ya. Di sini misalkan A crash ya. Kalian ingin men-setting A crash. Misalkan kalian akan setting di sini ya, A crash akan disetting di sini. Ya posisikan saja di sini seperti ini, lalu dihapus semua. Lalu kalian lihat tabel A crash itu settingannya bagaimana, dan tampilan di ORJ ini tidak ada kunci A crash ya, A pager itu tidak ada, tampilannya adalah B besar B kecil. Lalu kalau mayor itu M-nya besar, minor M-nya kecil, BM, M besar mayor, M kecil minor. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk yang mayor dulu. Jadi settingannya seperti ini, re, fa, sip. Nah, ini untuk settingan BB mayor atau A crash. Biasanya kan kalian mencari kunci A crash tidak ada di aplikasi ORJ ini. Padahal ada, ya ini namanya di sininya itu saya tekan di sini. Nah, namanya itu BBM besar ya. Kalau mau men-setting BBM kecil minor ya tinggal ininya dirubah saja untuk settingan di bawahnya ya. Jadi seperti ini, do crash, fa, sip. Seperti itu. Nah, saya rasa untuk penjelasan ini cukup ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan jika kalian ingin merubah key awal ini tetapi tidak ingin merubah posisi ya. Seperti dua settingan keyboard yang sering saya gunakan. Nah, itu kan saya sudah pernah membuat kontennya ya. Saya sudah memberikan penjelasannya saja juga ya.
Jadi ketika kita ubah ujungnya, F-nya ini kita ubah menjadi ke sini, biar tidak merubah urutan kuncinya itu bagaimana. Nah, jadi kita masuk setting dulu di sini, lalu ke bagian keyboard, lalu kunci mulai ini kita ubah juga menjadi F dulu. Nah, seperti ini. Ini kan masih ada tulisannya ya. Nah, kalau misalkan sudah dirubah menjadi awal F ini, kalau bisa tulisannya dihilangkan saja ya, karena misalkan kita pencet di sini kuncinya yang muncul apa enggak sesuai, nanti malah bingung ya. Ini jadi logika dasarnya dulu saya jelaskan di sini untuk mengatur kunci supaya posisi tidak berubah. Nah, kan banyak juga itu yang request seperti itu. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, kalian bisa menyimaknya di settingan key awal F yang sudah pernah saya bagikan file user core-nya itu ya. Di bagian sini adalah kunci B ya. Jadi B, C, D, E, F, G, A ya. Jadi settingan saya itu seperti itu. Dan A minor di sini, E minor di sini, D minor di sini, dan 2 ini opsional, bisa diganti-ganti ya. Kalau settingan pokoknya itu seperti itu tadi. Dia sama saja seperti setting logika dasar pada awal. Nah, kita kan di sini akan men-setting, misalkan akan men-setting tombol F di sini menjadi kunci B. Ya, kita posisikan saja F kan di sini. Nah, seperti ini. Ya, bisa paham ya? Lalu untuk kunci B, settingannya kalian kan tadi sudah screenshot ya. Settingan kunci B kan sudah di screenshot. Nah, jadi harusnya sudah paham. Ya. Kita tekan di sini. Ini kuncinya sudah berubah menjadi B mayor, BM besar ya. Nah, lalu di bagian G sini saya akan setting menjadi C. Ya, saya akan jelaskan. Ya, tinggal diposisikan saja ini di bagian penyetingan atas, posisikan ke G. Lalu bawahnya ini kita setting kunci C. Kalau kunci C kan tadi sudah saya jelaskan do mi sol seperti ini. Maka sudah berubah di tombol G sini sudah berubah kunci menjadi C. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya kalau misalkan sampai C sini, ini saya setting menjadi F. Kalau di penjelasan saya sebelumnya itu ya. Jadi tinggal disetting saja kunci F-nya seperti ini ya. Kalau ditekan ini menjadi F. Dan kalau sini di bagian sini ya, ini kan hitamnya 2, ini hitam 2, ini hitam 3, ini hitam 3. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali ya. Ini kan kuncinya terbatas, hanya 12 tombol. Ketika kalian sudah men-setting selesai dan kalian butuh kunci lagu tetapi di sini tidak ada settingan, ya di sini wajib dikorbankan salah satu, harus diganti. Misalkan di pojok sini ini kan kuncinya akres di pojok sini. Nah, kita ganti saja. Jadi seperti itu. Kita ganti saja kunci yang tidak kita pakai. Jadi seperti itu. Untuk cara gantinya seperti apa? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, posisikan di tombol mana yang ingin kita ganti, bawahnya penyetingannya. Nah, jadi seperti itu. Lalu settingan kunci ini bisa kita simpan. Nah, misalkan kalian sering gonta-ganti settingan dari F ke C seperti itu ya, kita simpan saja. Misalkan ini saya sudah men-setting kunci F, key F. Nah, misalkan seperti itu awalnya F, kita beri nama key F saja. Lalu di bagian sini klik yang paling bawah ya, ini untuk menyimpan. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita kasih nama saja chord key F. Nah, misalkan seperti itu. Klik selesai, baik. Nah, misalkan ini sudah berubah-ubah seperti ini, misalkan sudah berubah, settingan kalian sudah berubah, lalu kita tinggal 1 kali klik saja, settingannya sudah normal kembali. Tinggal memasukkan di bawah gerigi ini. Nah, lalu kita masukkan kunci settingan yang kita setting tadi. Nah, otomatis ini sudah tersetting seperti yang kita setting sebelum menyimpan. Oke, jadi seperti itu ya. Ini saya rasa videonya sudah terlalu panjang. Takutnya kalian nanti tambah pusing atau malah bosen nontonnya, di skip-skip, malah saya berbicara panjang lebar mubazir ya. Semoga kalian semua paham ya apa yang saya jelaskan kali ini.
Dan kalau misalkan kalian nggak paham pun saya akan tetap membantu ya, silakan berkomentar saja. Jadi untuk video kali ini saya akhiri cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like untuk video ini, tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Tati. Terima kasih dan wassalam.